Itu kasihan sekali loh. Ya kalau orang belum Kristen dengar ini, saya cuma minta saudara pikir satu hal. Agama saudara umat yang sejati akan begitu mencintai hidup dan mencintai sesama. Kenapa? Karena kelegaan menikmati Tuhan yang dekat itu akan terpancar keluar. Nggak ada orang mempunyai sumber kasih dari dalam dirinya sendiri. Nggak mungkin. Saudara tidak bisa gali ke dalam lalu menemukan ada sepercik, sebersit harapan bahwa saya bisa baik. Nggak bisa. Saya tidak mungkin bisa baik karena baik itu tidak mengalir dengan alami. Orang sering salah mengerti ini. Banyak kok orang nggak Kristen lebih baik dari orang Kristen. Tunggu dulu, kebaikan versi apa yang dialami? Kebaikan sejati? Iya sejati. Banyak orang bilang kebaikan orang Kristen adalah kebaikan yang tulus, nggak mengharapkan balasan apapun. Kebaikan orang bukan Kristen selalu pura-pura, selalu munafik, selalu ada keinginan. Nggak tentu. Ada orang bukan Kristen yang baiknya benar-benar baik dan dia nggak mengharap apapun juga. Baiknya tulus. Lalu bedanya apa orang Kristen yang benar-benar mencintai Tuhan dengan orang bukan Kristen yang mampu mencintai sesamanya dengan luar biasa? Bedanya adalah dia lakukan itu bukan dari kepenuhan. Dia tidak menikmati cinta kasih sejati. Tapi dia harus membagikannya keluar. Itu kasihan sekali loh. Saudara lihat orang non-Kristen yang baik, saudara harus kasihan. Dia dari kekosongannya berusaha untuk memberi. Dia nggak pernah menikmati apa itu mengasihi. Di dalam kekristenan kasih yang sejati diberikan karena kita sudah berlimpah di dalamnya. Saudara dan saya berlimpah di dalam kasih Tuhan. Gak ada iman atau agama apapun yang punya ini. Ya kalau orang belum Kristen dengar ini, saya cuma minta saudara pikir satu hal. Agama saudara mengajarkan tentang Tuhan yang mencintaimu atau tidak? Jujur jawab. Kalau agamamu benar-benar mengajarkan tentang Tuhan yang mencintai engkau, saya mau tanya, what has he done for you? Apa yang dia sudah kerjakan bagi kamu? Apakah dia memberikan kamu hal-hal yang nanti di penghujung hidupmu akan hilang karena kematian? Dia memberimu keluarga yang baik? Saya mau tanya, keluarga baik kamu bisa nikmati sampai kapan? Oh, dia memberimu harta. Saya mau tanya, harta bisa kamu nikmati sampai kapan? Dia memberimu apa? Dia memberimu apa yang membuat kamu tahu pasti dia mencintai engkau? Kalau saudara tanya balik ke saya, apa yang Tuhanmu lakukan untuk engkau? Saya akan mengatakan, dia mati bagi saya. Dia rela menjadi manusia dan mati bagi saya. Dan dia mengatakan engkau harus rela berkorban bagi yang lain. Saya harus kerjakan itu dengan penuh sukacita. Karena saya sudah punya Tuhan yang rela berkorban bagi saya. Nah maka saudara, kasih karena diterima oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Itu yang membuat kita mampu mengasihi yang lain. Tuhan Yesus memberikan banyak contoh, siapa yang banyak diampuni, dia akan banyak memberikan kasih. Ada orang berhutang sejumlah uang kecil, ada orang berhutang 30.000 dinar. Lalu dua-duanya diampuni, yang hutang 30.000 dinar, hutang luar biasa besar, itu yang akan paling mengasihi orang yang menghapuskan hutang. Nah ini yang Tuhan Yesus katakan, engkau sudah sangat dikasihi, maka kasih akan mengalir keluar. Saudara menikmati Tuhan, saudara akan menikmatinya di dalam mengasihi orang lain. Kenapa ya kita yang begitu egois kok bisa belajar mengasihi? Ya karena Tuhan menyatakan kasihnya kepada kita. Maka saudara, apa itu hidup suci? Hidup suci harus diperjuangkan. Diperjuangkan dengan cara apa? Diperjuangkan dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap perasaan untuk kita menginginkan Tuhan lebih dari apapun. Dan dari situ mengalir keluar kemampuan untuk mengasihi yang lain. Dari sini akan keluar kemungkinan untuk kita menjalankan tugas sebagai umat. Menjalankan tugas sebagai umat yang beda dengan kelompok lain. Kelompok lain akan penuh dengan keinginan untuk, ya yang saya sudah pernah bahas, keinginan untuk membuat diri kita lestari. Self-preservation, itu jadi motivasi utama. Karena cinta kasih sejati tidak bisa dipahami dari keadaan alami. John Lennox pernah diskusikan ini dengan Richard Dawkins. Lalu Richard Dawkins mengatakan bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan karena ada teori evolusi dan lain-lain. Lalu John Lennox mengatakan, kamu nggak bisa menjelaskan kasih pemeliharaan dari evolusi. Karena evolusi menceritakan tentang kekuatan bertahan. Sedangkan penopangan Tuhan akan memasukkan kisah saling berbagi di dalamnya. Maka saya ingin ambil ini jadi dua perbedaan antara umat dan bukan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang bukan umat, tidak punya pilihan lain selain menerima evolusi yang secara paradoks, kalau mau dibilang, ternyata bisa teratur.
Kekuatan yang mendorong evolusi adalah kekuatan untuk bertahan. Saya mesti bertahan, keturunan saya mesti bertahan supaya spesies saya bisa lestari. Saya mesti bisa beradaptasi, saya mesti kalahkan musuh, saya mesti menang dalam persaingan, baru saya bisa bertahan. Ini cara yang paling bisa dipahami. Gampang kok pahami ini. Saudara mau perusahaan saudara berkembang, kalahkan perusahaan lain. Saudara mau perusahaan saudara berkembang, matikan perusahaan lain. Kalau enggak perusahaan lain matikan kamu. Ini kan caranya. Jadi kalau kamu mau berbisnis, berbisnislah dengan hebat, bertahan, kemudian hancurkan yang lain, kamu akan menjadi bisnismen yang sukses. Tapi kisah yang satu lagi adalah kisah pemeliharaan. Kenapa ada dunia yang bisa berkembang sampai sekarang? Karena Tuhan topang dan pelihara. Dari mana kamu bisa hidup? Dari Tuhanku. Kalau Tuhanmu memberi engkau segala yang kau perlukan untuk hidup, maka ceritamu, duniamu adalah dunia menerima dan memberi. Dunia menerima dari Tuhan dan membagi dari kelimpahan yang Dia berikan. Ini dunia yang indah sekali loh, karena ini real. Kalau ini nggak real, kasihan memang. Kita hidup di dalam mimpi yang sangat menakutkan. Mimpi dipelihara Tuhan yang nggak ada. Tapi saudara, seperti yang kita ketahui, banyak orang menyadari bahwa menjadi ateis lebih sulit daripada beriman kepada Tuhan. Karena menjadi ateis menyisakan kita pertanyaan yang terlalu besar yang gak bisa kita jawab tentang keteraturan, tentang keharusan mengasihi, tentang keharusan untuk hidup berkomunitas. Itu semua tak terjawab. Tapi ketika kita mengenal ada Allah yang mengasihi, Allah yang membagi dirinya, Allah yang menopang dengan kasih. Allah yang cara menopangnya adalah dengan memberi diri dan berkorban. Maka kita tahu ini adalah kisah yang satu lagi. Yang satu adalah kisah bagaimana saya kuat dan bisa menang. Satu lagi adalah kisah bagaimana saya bisa berbagi. Saudara pikir dengan akal sehat, mana yang akan lebih kuat untuk menunjang komunitas? Ini akal sehat ya, saya nggak bicara soal iman. Saya sekarang menantang saudara untuk berpikir secara sehat. Apa Anda sehat? Yang sehat jawab. Kalau saudara punya otak sehat dan pikiran sehat, jiwa sehat. Saya nggak bicara IQ ya, IQ itu sering misleading. Ada orang tes IQ, IQ-nya berapa? 140, tapi nggak bisa apa-apa dalam hidup. Saya sangat meragukan ke faktor IQ sebagai faktor yang bisa membuat saudara menjadi berkat. Nah oke lah, jadi nggak ngomongin IQ. Tapi coba saudara berpikir secara sehat. Pikir secara sehat itu harusnya bisa dilakukan oleh manusia yang normal, yang biasa. Bahkan meskipun IQ saudara nggak loncat tapi jongkok gitu misalnya, saudara akan tetap bisa berpikir sehat. Saya mau ajak saudara berpikir sehat. Mana yang lebih mungkin? Narasi evolusi, kuat, mampu bertahan, adaptable, singkirkan saingan, ini yang akan sukses. Atau narasi memberi, yang mana yang akan lebih sukses ya? Ini nggak bicara iman, anggaplah kita semua kafir. Saudara agnostik, saya ateis misalnya contoh ya. Lalu kita mau berpikir secara akal sehat, mana narasi yang akan berjalan? Kalau saudara mengatakan, bukan secara Kristen ya Pak, secara akal sehat, secara dunia, secara pikiran bersih, ya pasti narasinya dunia. Karena kalau saya mau sukses, saya harus hantam yang lain. Saya harus kuat, mempunyai daya saing yang kuat. Baru saya bisa berhasil. Kalau enggak saya akan gagal. Tapi karena saya Kristen, saya harus tinggalkan itu. Itu jawaban salah. Karena meskipun saudara enggak Kristen, meskipun saudara kafir, sekafir-kafirnya, tapi diajak berpikir sehat. Narasi ini narasi yang enggak mungkin jalan. Narasi melestarikan diri, kita orang Indonesia, ngomong Indonesia aja. Narasi melestarikan diri, enggak ada tujuan selain kehancuran. Saudara coba pikir baik-baik, kenapa ada hukum? Ada yang mengatakan hukum itu diberikan supaya kita nggak saling membunuh satu dengan lain. Betul ya? Betul. Kenapa hukum diberikan supaya kita nggak saling membunuh satu dengan lain? Supaya kita bisa bertahan. Berarti hukum pun menyetujui bahwa cara bertahan itu bukan dengan cara menghantam yang lain. Bukan dengan cara lebih kuat. Lalu dengan cara apa dong? Dengan cara tahu bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Ini simple sebenarnya. Ini adalah ilmu sosial dasar. Ini mungkin harusnya diajarkan di TK menurut saya gitu ya. Dan ini diajarkan di TK kok. Saudara tahu ada sebuah TK, misalnya ada TKA, ini di dunia antah berantah. Ada TKA dan ada TKB. Di TKA, semua murid TK diajar untuk gantian pakai ayunan. Gantian, ayo ayun. Terus kalau ada teman yang nggak bisa pakai ayunan, temenin dia sampai dia bisa. Ini TKA. Lalu ada TKB, di mana gurunya mengatakan yang kuat itu yang akan bertahan. Siapa yang mau ayunan, hantam temanmu yang sedang main ayunan. Maka kalau ada teman main ayunan yang lebih besar badannya, tarik. Lalu yang jatuh marah, kemudian ambil abu. Meskipun dia lemah tapi dia pintar. Lempar ke mata temannya. Lalu gurunya mengatakan, bagus kamu nak. Inilah cara bertahan di dunia ini. Nggak ada TK begitu setahu saya.
Kalau ada kasih tahu saya ya supaya saya lapor ke Pak Nadim. Nah, jadi nggak ada TK begitu, meskipun ini TK ateis. Nanti coba saudara cari TK Richard Dawkins gitu ya. TK ateis, New Atheism. Nggak mungkin peraturannya begitu. Peraturannya tetap mengajak anak untuk hidup baik di tengah komunitas. Dan ini balik ke tema kita yang awal. Apa yang Yesus lakukan? Membentuk komunitas model baru. Model apa? Model di mana dia sendiri menjadi korban untuk membentuk komunitas ini. Maka saudara, hal yang paling logis, hal yang paling sehat, dan hal yang paling Kristen, hal yang paling beriman untuk dikerjakan di dunia ini adalah hidup dengan saling memberi, saling membagi. Hidup dengan kuasa kasih. Ini namanya the power of love gitu ya. Hidup dengan dorongan kasih, hidup yang digerakkan oleh kasih. Tapi kenapa dunia kita nggak beres-beres? Karena orang nggak ngerti apa itu hidup dengan didorong kasih. Semua orang cuma tahu hidup dengan didorong oleh melestarikan diri. Pokoknya saya aman, maka saya bisa bertahan. Tapi itu nggak jalan. Saudara rela memberi dan hidup di tengah komunitas yang rela memberi. Itu adalah komunitas yang baik. Dan ini yang akan terjadi di dalam langit dan bumi yang baru. Saudara tahu nanti di langit dan bumi yang baru, komunitasnya digerakkan oleh kasih dan gak ada yang enggak. Semua bertindak karena kasih, semua menikmati kasih satu sama lain. Menikmati memberi kasih, menikmati membagi kasih. Pada waktu itu tidak akan ada air mata, karena apa? Karena semua orang mengasihi. Pada waktu itu tidak akan ada pertikaian, tidak akan ada pembunuhan, tidak akan ada penyakit. Karena semua mengerjakan hidupnya dengan kasih. Kuasa kasih itu adalah yang mengatur segala sesuatu. Seluruh komunitas akan diatur oleh kasih. Nah, ini akan menjadi tujuan nanti. Dan kalau saudara tahu ini jadi tujuan dan Tuhan izinkan kita menjadi umat sekarang bukan nanti, maka Tuhan berikan kita privilege, hak istimewa besar untuk exercise, menerapkan itu sekarang. Menerapkan nanti sudah boleh dilakukan sekarang. Maka saudara, apa bedanya orang Kristen dan yang bukan? Orang Kristen sudah boleh mencicipi aspek already, aspek sekarang dari zaman yang sempurna itu. Saudara dan saya bisa menikmatinya sekarang. Dan kalau dunia ingin mencicipi juga, dan kita ingin dunia mencicipi, dunia harus mencicipinya lewat kita loh. Nah itu sebabnya umat yang kudus, umat yang saling mengasihi, umat yang mendorong semua untuk melakukan pekerjaan baik, umat yang mendorong satu sama lain untuk beribadah dengan benar, umat yang akan saling menegur jika ada yang salah, umat yang mengajak orang untuk datang kembali ke kebenaran, itu umat yang akan jadi berkat di tengah dunia ini. Dan ini yang Tuhan mau kita perjuangkan. Mari jadi umat yang sedemikian. Jangan terus menerus ikuti proyek hatimu yang cemar dan penuh dengan kenajisan. Kita ini by nature sangat selfish, sangat penuh dengan hawa nafsu. Kita ini secara alami sangat jahat. Kita tidak perlu cari kejahatan dengan pengaruh di luar, kita sudah jahat di dalam. Tapi Tuhan izinkan kita untuk rubah itu loh. Tuhan izinkan kita untuk melatih diri kita, supaya kita bisa mirip dengan keadaan sempurna itu. Tuhan izinkan kita cicipi itu sekarang. Masa saudara dan saya nggak mau? Kalau saudara sangat hobi mobil misalnya, saudara sangat senang Rolls Royce. Lalu tiba-tiba ada pameran Rolls Royce di Hyper 23 dengan asumsi sudah nggak ada lagi lockdown atau COVID atau apapun itu. Lalu dikatakan siapapun mau coba pakai Rolls Royce ini sehari, boleh. Saudara pasti akan dengan sukacita mengatakan meskipun saya seumur-umur gak akan bisa punya Rolls Royce, tapi kali ini saya mau kendarai Rolls Royce seharian. Lalu saudara mulai bawa itu ke saudara-saudara, pamerkan ada Rolls Royce kemana-mana, saudara menikmati setir mobil yang mewah itu, karena saudara menyukainya kan. Sekarang kita semua ingin tujuan hidupnya adalah komunitas yang dikuasai oleh kasih. Dan Tuhan katakan kamu boleh nikmati itu sekarang. Bagaimana cara nikmatinya? Dengan menjalaninya, dengan berjuang menjalaninya. Ini adalah latihan yang Tuhan mau kita lakukan. Kekudusan selalu adalah progres. Maka saudara melatih diri untuk hidup dengan cara yang Tuhan mau, yaitu yang Tuhan mau nanti. Dan semua manusia sedang didorong oleh apapun yang aspires, yang mendorong mereka untuk lakukan itu. Orang yang ingin kaya sudah latihan untuk jadi kaya dengan cara belajar ini, belajar itu. Orang yang ingin apa, dia sudah latihan untuk lakukan apa. Itu orang bijak. Orang bodoh adalah orang yang membiarkan chance, membiarkan randomness menguasai hidupnya. Kamu mau ngapain besok? Tahu, nanti lihat besok. Kamu nanti kalau sudah lulus mau kerja apa? Nggak tahu, nanti lihat besok. Itu orang yang dikuasai randomness, itu ya tipikal orang sekarang mungkin, tapi itu bukan tipikal orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tahu nanti ke depan saya mau targetkan apa dan saya sekarang latih diri saya untuk ke situ. Latih diri untuk sampai ke dalam level itu.
Dan Tuhan ajar kita untuk melihat bahwa kesempurnaan komunitas yang dikuasai kasih, itu yang menjadi tujuan. Dan kita sekarang coba praktekkan itu. Mari praktekkan, dan saya akan pastikan kepada saudara, tidak satupun dari kita akan merasa rugi waktu kita coba praktekkan itu. Sebelum kita lakukan, kita dibujuk oleh setan untuk jangan lakukan. Setan paling benci kalau kesempurnaan zaman akhir itu boleh dicicipi sekarang. Maka dia akan tipu kita dengan mengatakan kamu akan jauh lebih bahagia di dalam keadaan yang aku tawarkan. Ayo jadi egois lah. Ayo jauhlah dari Tuhan. Ayo dengar suara apapun tapi jangan dengar suara Tuhan. Ayo takut dunia ini tapi jangan takut Tuhan. Ayo cari saya tapi jangan cari Tuhan. Ayo cari kesenangan tapi jangan cari Tuhan. Ini yang terus menerus dihembuskan oleh setan. Sayangnya yang paling sering jadi target setan itu orang Kristen. Dan orang Kristen tidak sadar akan bahaya yang didengungkan oleh setan. Kita tidak sadar bahayanya setan. Karena setan selalu menyamar menjadi penolong bagi kita. Setan itu selalu pura-pura jadi juru selamat. Dia juru selamat palsu. Dan dia akan selalu tawarkan, hidupmu akan lebih baik jika engkau lakukan ini. Tapi kalau saudara bisa lihat dari bijaksana kitab suci, saudara akan sadar hidup yang memberi diri bagi orang lain adalah hidup yang penuh kenikmatan dan kesenangan. Dan berada di dalam komunitas saling memberi adalah berada di dalam cicipan kehidupan yang sempurna nanti.